Welcome to Mountain Design. Jangan lupa subscribe. Tengah malam ke kamar mandi, aku melihat bayangan hitam besar di atap gedung seberang melambaikan tangan ke arahku. Saat bingung, ibuku dari belakang menutup mulutku erat, menyuruhku tidak bersuara, dan menarikku mundur ke belakang jendela. Namun, bayangan hitam di atap gedung seberang itu melambaikan tangan padaku. Dari kejauhan, benda di seberang itu tingginya setidaknya 3-4 meter. Ibu saya tidak melepaskan saya sampai saya berada tepat 2 meter dari jendela. Dia bergegas ke samping tempat tidur dan mengguncang. Ayahku cemas. Bangun, bangun, benda itu ada di sini. Apa yang kamu katakan? Apa yang akan datang? Itu saja, ini dia. Oh wow. Ayahku bergegas ke jendela dan melihat keluar, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Di mana? Mengapa aku tidak melihatnya? Ayah, apa yang ibu katakan itu benar. Aku juga melihat benda itu. Benda itu tinggi sekali. Bertahun-tahun telah berlalu, dan aku tidak pernah menyangka hal itu akan kembali kepada kita. Ayah dan ibu, apa itu yang sedang kalian bicarakan? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Hei, jangan bersuara, ia bisa mendengarmu. Seiring bertambahnya usia, aura seseorang menjadi semakin kuat. Sekarang dia jauh lebih mudah menemukan kita dibandingkan dulu. Dia sudah membawa pergi salah satu anak kita. Aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti Bengshan lagi. Apa yang harus kita lakukan agar dia mau melepaskan kita? Ibu, anak yang ibu maksud itu kakakku, ya? Apa kakakku mati karena makhluk itu? Nah, jangan tanya lagi. Intinya, semua ini adalah kesalahan ayah dan ibu padamu. Cepat pakai masker ini, kita harus segera pindah rumah. Kalau kalian tidak jujur padaku hari ini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Diam! Dasar tidak tahu diri. Apa kau sudah lupa pelajaran yang kau dapat 7 tahun lalu? Itu terjadi 7 tahun lalu, saat aku dan teman-teman kecil bermain peta umpet di sawah. Pencari saat itu namanya Xiao Shitu. Aku sembunyi di tumpukan kayu bakar. Xiao Shitu sudah menemukan semua teman satu persatu. Hingga akhirnya hanya aku yang tersisa. Hari semakin larut, teman-teman tak sabar dan pulang. Hanya Xiao Shitu tak menyerah, terus mencariku, tapi tak menemukanku. Karena lama, aku tertidur di tumpukan rumput. Setengah sadar, ku dengar jeritan memilukan. Aku terbangun, melihat keluar. Xiao Shitu tiada, hanya genangan darah mengerikan di tanah. Mengingat itu, terlintas di benakku. Ayah, malam Xiao Shitu kecelakaan 7 tahun lalu. Aku juga melihat sosok hitam melambaikan tangan padaku. Kamu masih punya muka untuk bicara. Malam itu seharusnya yang mati adalah kamu. Ayah dan ibuku cepat membereskan barang, lalu tergesa membawa koper dan mengajakku naik mobil. Di tengah malam, ayahku menyetir cepat. Ayah, jangan ngebut, aku mabuk perjalanan. Tidak bisa, karena sebentar lagi akan berkabut. Kita harus masuk tol sebelum jalan ditutup. Ayahku menyetir mobil, melaju kencang menuju jalan tol. Hampir sampai gerbang tol, benar saja, kabut mulai turun. Ayahku terpaksa memperlambat laju mobil. Saat itu, aku melihat ada sosok hitam di belakang mobil mengejar kami. Jelas ayahku juga menyadari hal itu dari kaca spion. Seluruh tubuh ayahku tak bisa berhenti bergetar pelan. Ayah, kita sudah ngebut seperti ini, kok benda itu masih bisa mengejar kita? Masih belum cukup cepat. Semuanya duduk yang benar, ayah akan menyingkirkan itu sekarang. Ayah, aku takut. Bisa ayah jangan nyetir secepat itu? Nah, jangan takut. Ayahmu ini dulu pernah menyemir sepatu dewa balap Qiu Mingshan. Jadi tenang saja. Lalu ayahku menggenggam erat setir, berteriak keras dan menginjak gas dalam-dalam. Kami pun menembus kabut tebal dan melaju ke jalan tol. Aku melirik sekilas dan mendapati kecepatan mobil sudah langsung mencapai 110 km per jam. Bahkan ban mobil mulai mengeluarkan asap hitam. Sementara benda di belakang kami juga sudah tertinggal jauh. Ayah, apa kita benar-benar sudah meninggalkan benda itu? Apa benda itu masih akan mengejar kita lagi? Sudah tertinggal, tapi kemungkinan besar benda itu masih akan mengejar. Jadi kita tidak boleh lengah. Setelah itu, ayahku terus menyetir di tol beberapa jam sampai akhirnya kami melewati rest area di tengah perjalanan dan berhenti di sana. Setelah turun dari mobil, ekspresi ayahku tak juga rileks, malah tetap waspada mengamati sekeliling. Setelah memastikan aman, barulah ayahku menghela napas lega. Begitulah, kami bertiga makan sedikit makanan sederhana di area istirahat, lalu tertidur bersandar di bangku. Keesokan harinya, terbangun sudah terang. Setelah kami bersiap melanjutkan perjalanan, tapi aku menyadari ibuku menghilang kemana. Nak, kemana ibumu? Kamu lihat dia tidak? Ayah, aku lihat, dia ada di sana. Aku mengikuti arah pandangan, hanya melihat ibuku seperti orang gila sedang merangkak ke bawah roda truk trailer itu. Ayahku buru-buru berlari ke sana, memegang lengan ibuku, berusaha keras menariknya keluar. Namun ibuku masih saja berjuang ingin menerobos ke bawah truk besar itu. Tubuh ibuku seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan misterius, tenaganya luar biasa besar. Saat itu juga, sopir truk trailer datang dengan marah dan berkata, "Perempuan sialan, kamu mau apa? Kalau mau mati, matilah di tempat lain, jangan kotori trukku." Dia garang menunjuk hidung ayah dan ibuku sambil memaki. Kami sudah menarik ibu keluar, tapi sopir itu melirik ibu sebentar, lalu langsung berbalik dan melarikan diri meninggalkan truknya. Saat itu, di mata ibu hanya tersisa bagian putihnya, tubuhnya juga terus kejang, benar-benar membuat orang merinding. Sebelumnya, ibuku gila mencoba masuk kolong truk besar. Sopir truk melihatnya, langsung memaki ayah dan ibu. Tak disangka, ibuku menoleh, sopir truk ketakutan dan kabur. Akibatnya, mata ibuku melotot, tubuhnya mondar-mandir tak terkendali. Melihat itu, ayahku langsung panik. "Nak, cepat ambil air." Ayahku menekan titik di bawah hidung ibuku, berteriak memintaku air untuk ibu.
Berkat usaha gigiku dan ayah, akhirnya kami berhasil merebut ibu dari tangan maut. Suamiku, aku melihat buyutku. Sebenarnya ada apa denganku? Barusan kamu seperti kambuh epilepsi. Aku yakin pasti itu ulah makhluk itu. Padahal ini masih siang. Tak kusangka makhluk itu sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, cepat pergi. Aku membantu ibuku naik mobil, ayahku menyalakan navigasi. Tujuan kami kuil Yinshan. Kamu sudah gila, kecuali benar-benar terpaksa. Kita tidak boleh mencari Master Chani. Apa kamu sudah lupa? Sekarang kita sudah terpaksa, kita tidak bisa bersembunyi. Hanya pergi ke kuil Yinshan menyelamatkan nyawa anak kita. Apa kamu ingin dia bernasib seperti Yuming? Ayah, ibu, itu makhluk apa? Kenapa kita bisa terlibat dengannya? Nanti sampai kuil Yinshan, kamu kan tahu. Sepanjang perjalanan, ibuku tertidur dan wajah ayahku makin serius. Setelah ayahku menghubungi Master Chan Yi, belum sempat ayahku bicara, suara di seberang berkata, "Aku tahu kalian akan datang, Yizhen sudah menunggu di area layanan Shilin untuk menjemput kalian. Malam ini akan sangat berat, tapi tenang saja, dia akan membantu kalian mengatasinya." Ayahku tidak berkata apa-apa, hanya terus-menerus mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, kami pun sampai di area layanan Shilin, dan langit perlahan mulai gelap. Setelah ayahku turun dari mobil, ia mencari di area layanan, tapi tak menemukan penjemput. Akhirnya, ia terpaksa menelepon lagi. "Shifu Chanyi, saya sudah sampai di Shilin, tapi belum melihat Shifu Yizhen. Anda yakin dia sudah sampai?" "Baik. Muridku ini pasti terlalu suka minum, tapi tenang saja, meskipun dia sangat suka minum, dia tahu batas, dan tidak akan menunda urusan penting. Coba cari lagi." Setelah telepon ditutup, ayahku bertanya staf, akhirnya menemukan Shifu Yizhen mabuk berat di bangku istirahat. Tapi dia tidak seperti ahli yang saya kira. Orang di depan saya tidak jauh lebih tua dari saya. Mengenakan pakaian santai, wajahnya memerah karena mabuk, dan tertidur pulas memeluk botol minuman. "Ayah, apa dia benar-benar bisa membantu kita? Dia kelihatannya cuma pemabuk. Kita angkat dulu ke mobil." Setelah itu, aku dan ayahku mengangkat Master Yizhen ke dalam mobil. Selama perjalanan dia tidur nyenyak mendengkur seperti guntur. Mobil melaju cepat, kabut semakin tebal. Tiba-tiba, ratapan memilukan dari luar jendela, memecahkan kaca mobil. Aku panik menepuk-nepuk Master Yizhen, berharap membantu. "Bangun, cepat! Bukankah kamu datang membantu kami?" Siapa sangka, dia hanya bersandar miring di kursi belakang, membalikan badan, lalu kembali tidur, bergumam tidak jelas. "Tunggu sebentar, aku sekarang tidak sempat bangun." Ayahku menggenggam erat setir, suaranya serak parau berteriak. Dia datang. Suara itu mendekat, mengacaukan pikiranku, seolah serangga merayap di tulangku, menggigit, sangat tidak nyaman, ingin menusuk diri. Aku menggertakkan gigi, memegangi kepala kesakitan. Ibuku mengeluarkan palu pemecah kaca, bersiap memukulkannya ke dahinya. Tepat saat itu, Biksu Yizhen yang sedang tidur pulas tiba-tiba membalikkan badan, lalu berteriak keras seolah sedang memarahi seseorang. "Berisik apa sih? Nggak lihat gue lagi tidur ya?" Aku kaget setengah mati oleh teriakannya. Tapi anehnya, setelah teriakan itu, suara-suara di luar langsung berhenti. Ibuku juga langsung sadar kembali, dan mobil pun kembali melaju dengan stabil. Aku memandangi biksu muda di sampingku yang tidur pulas itu. Meskipun dia tampak masih muda, rasanya dia memang punya kemampuan yang luar biasa. Jadi hatiku pun jadi sedikit lebih tenang. Berapa lama jalan? Ayahku tiba-tiba angkat bicara. Nah, apakah ada mobil di luar? Ya, sebuah van baru saja lewat di dekat kami. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Ya, saya tidak bisa melihat mobil van yang Anda sebutkan. Tidak ada apapun di jalan. Meskipun berkabut, beberapa mobil masih lewat. Aku meminta ayah memarkir di jalur darurat, lalu duduk di kursi pengemudi. Dan benar saja, tak terlihat satu mobil pun. Dalam situasi ini, kami tak berani lanjut atau berhenti terlalu lama. Saat ragu, Yizhen tiba-tiba bergerak lagi. Kami tak tahu apakah dia berjalan dalam tidur atau mabuk. Yizhen bergerak lagi. Kami tak tahu apakah dia tidur berjalan atau mabuk. Dia duduk dan menarik bajuku. Aku laki-laki sejati, tak tahan diperlakukan begini. Aku malu dan marah, kesal, lalu aku menamparnya. Dia terjatuh ke kursi belakang, mengigau. "Lepaskan baju anak ini, lempar ke bawah mobil. Biarkan terlindas. Hancurkan tipu daya ini." Lalu aku cekatan melepas satu baju, melemparkannya ke ibuku. Ibuku memeluk baju, hendak membuka pintu mobil, tapi Yizhen masih memejamkan mata dan bergumam. "Ingat, nanti setelah turun dari mobil, apapun yang kamu lihat, anggap saja tidak melihatnya." Pergilah, dengarkan kata-kata Guru Yizhen, letakkan pakaianmu dan kembalilah. Ibu saya mendengarkan nasihat guru Yizhen, keluar mobil menyimpan pakaian, dan segera kembali. Saat kembali, dia tampak bingung dan sedih. Apakah semuanya sudah siap? Ibu saya mengangguk, terkejut, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Ayahku memutar kunci dan bersiap untuk bangun. Tiba-tiba ibuku memegang lengan ayahku. "Pak, jangan nyalakan mobilnya. "Ada apa?" Yuming ada di bawah mobil. Yuming sudah pergi. Yang kamu lihat itu bukan Yuming, sadarlah." Ibuku mulai menangis, memegang erat lengan ayahku, terus menggelengkan kepala, sama sekali tidak mau melepaskan. Tok tok tok, tiba-tiba suara ketukan di pintu itu kembali terdengar, kali ini semakin mendesak. 1, 5, 10, semakin banyak, seolah-olah ada tak terhitung banyaknya tangan yang menempel di pintu mobil dan mengetuk kaca. "Ayah, cepat nyalakan mobilnya, cepat!" Ibuku tiba-tiba seperti orang gila merebut setir, sama sekali tidak membiarkan ayahku menyalakan mobil.
Yuming, itu Yuming. Dia terus memanggil Mama. Kamu tidak dengar. Kamu mau menabraknya sampai mati? Suara ketukan di luar semakin mendesak, semakin rapat, tapi ibuku seperti kehilangan akal, menarik ayahku agar tidak menyalakan mobil. Perempuan ini benar-benar menyebalkan, gantungkan tasbih ini di lehernya. Yizen memeluk botol minuman sambil membalikan badan, lalu melemparkan untayan tasbih ke kursi belakang. Aku buru-buru memungutnya dan langsung memakaikannya ke leher ibuku. Seketika ibuku pun tenang kembali. Saat itu juga, sesuatu di luar dengan ganas memukul-mukul kaca mobil. Kekuatannya begitu besar seolah-olah bisa menghancurkan kaca anti peluru. Ayah, nyalakan mobil. Cepat nyalakan mobil. Ayah, nyalakan mobil. Cepat nyalakan mobil. Mungkin akan sedikit sakit, kamu tahan saja ya. Yizen kembali bergumam pelan. Aku sempat bingung sejenak, tapi di detik berikutnya aku langsung paham maksud ucapannya. Ayahku menginjak gas dan pergi. Tubuhku terhempas ke kursi, dan dari bawah roda terdengar suara seperti ada tulang yang dilindas hancur. Sakit hebat menjalar di tubuhku, seperti tulangku hancur dan organ dalamku remuk. Aku menggertakkan gigi dan terkulai di kursi belakang. Keringat yang menetes dari tubuhku membasahi jok kulit. Sudah, aku bisa melihat sekarang. Ayahku menghela napas, menginjak gas, mobil melesat. Aku menggertakkan gigi, tak bersuara menahan, lalu pingsan. Ketika saya terbangun lagi, saya mendapati kami dikelilingi oleh sekumpulan gagak raksasa yang mematuk jendela mobil dengan paruh mereka. Gagak, banyak gagak. Tidak, mereka bukanlah gagak biasa. Mereka adalah gagak yang menjerit. Jendela dan pintu dipenuhi cakaran tajam. Kaca depan mulai muncul retakan-retakan halus, dan retakan itu menyebar dengan sangat cepat hingga bisa terlihat jelas oleh mata. Saat itu aku merasa kaca depan hampir tidak bisa menahan lagi. Cepat menyebar, aku merasa kaca depan hampir tak bisa menahan, jadi aku berusaha keras mengguncang bingkai. Shifu ingin membangunkannya, tapi dia mengerutkan kening, menutup rapat mata, dan tidur lelap. Tenanglah, aku tidak sempat menulis. Dari luar jendela, kuku menggores kaca, lalu duar, mobil terguncang, makhluk melompat ke atap, makhluk menginjak-injak, mobil berguncang hebat, membangunkan Shifu yang dibius. Dia mengeluarkan jarum dari baju, menembakkannya membabi buta ke atap. Bayangan hitam menjerit kesakitan, terjatuh. Ayahku menginjak gas, mobil melaju kencang meninggalkan tempat. Aku menoleh melihat makhluk raksasa, beberapa kali lebih besar dari mobil menjerit, mengejar di kabut tebal. Namun, kakinya tak bisa digunakan, kecepatannya tak menandingi mobil melaju penuh. Makhluk itu hilang di kabut dan jaraknya dengan kami menjauh. Yizen menyeka darah, lalu berkata, "Seharian bertarung, baru patahkan satu kakinya." Kakinya itu kamu yang patahkan. Kalau bukan aku, dia patah sendiri. Barusan itu kamu, anak kecil yang menamparku. Kalau bukan karena tamparanmu, bagaimana aku bisa gagal? Mengingat tadi, saat marah aku menampar lengannya, aku jadi tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, Yizen juga tak lagi peduli, melainkan menatap makhluk yang perlahan menghilang. Makhluk ini sudah berkembang biak dan hidup di bumi selama 15 juta tahun, beberapa berevolusi cerdas dan sangat penendam. Makhluk ini hidup sangat jauh dari manusia. Bagaimana kalian bisa sampai menyinggungnya? Lalu ayahku pun menceritakan asal mula kejadian itu. Pada masa kelaparan waktu itu, ayah dan ibuku demi bertahan hidup terpaksa mencari makan sendiri. Mereka berdua berhasil menangkap seekor bebek yang sangat gemuk. Setelah disembelih dan dikuliti, baru mereka sadar di bawah tubuh bebek itu ada 4 anak bebek. Ayah dan ibuku, meski tak tega, demi bertahan hidup, memanggang dan memakannya. Pulang, baru diketahui ibuku sudah hamil lebih dari 2 bulan. Mengandung anak kembar, kondisinya sangat buruk. Mereka sempat meminta pendapat ahli yang berkata di perut ibuku, selain 2 janin normal, ada aura aneh. Aura ini akan tumbuh bersama anak-anak itu, semakin lama semakin kuat. Orang yang memberitahu kami itu adalah Guru Chan Yi. Sisa perjalanan berjalan lancar dan kami segera bertemu dengan Guru Chan Yi. Amituofo, tak disangka setelah sekian tahun berlalu, benda itu masih saja tidak mau melepaskan kalian. Selama anak ini hidup dan memancarkan aura, benda itu pasti bisa menemukan kalian. Mohon Guru Chan Yi, tolong selamatkan anak saya mohon Anda carikan jalan keluarnya. Selama ada keterikatan emosi, ada cara. Aku coba pakai ajaran Mahayana untuk menyadarkannya. Jika dugaanku salah, sebentar lagi ia akan menyusul. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Seekor raja bebek, raksasa 8 kaki jatuh dari langit. Debu mengepul di sekeliling kami. Di tengah debu itu, raja bebek menggertakkan giginya menatap kami marah. Bebek dan 4 anak bebek yang kau bunuh waktu itu adalah istri dan anak-anakku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kejahatanmu dengan darah. Kapan siklus balas dendam ini berakhir? Sekarang setelah kau menjelma manusia, sungguh luar biasa. Kurasa biarkan saja. Dasar biarawan kotor, kau pantas. Aku akan membunuhmu, lalu membalaskan dendam istri dan anak-anakku. Guru Chan Yi, kenapa monster itu berubah menjadi seekor anak bebek? Aku menggunakan ajaran Mahayana membersihkan jiwa dan melepaskan obsesi. Dia anak bebek tak berbahaya bagi siapapun. Anakmu juga sudah aman. Terima kasih Guru Chan Yi, terima kasih sudah menyelamatkan anak saya.
Ingatlah, jangan pernah membunuh makhluk hidup. Semua makhluk hidup setara, manusia dan hewan harus hidup harmonis. Setelah mendengar nasihat Guru Chan Yi, kami tersentuh. Sejak itu, kami tak pernah lagi menangkap hewan kecil. Setelah semua aman, kami langsung pulang ke rumah karena ayah dan ibuku mau pergi kondangan dan aku langsung masuk ke kamar untuk bermain game. Aku sedang main game King of Glory di kamar, hampir pentakil. Tiba-tiba dewa pengetuk pintu mengganggu gameku. Siapa sih tengah malam begini mengetuk pintu? Aku lagi main ranked. Saat mau buka pintu, aku berhenti. Orang tuaku pergi ke rumah saudara pesta pernikahan. Kudengar suara kunci elektronik berulang kali dari luar. Sidik jari gagal membuka kunci. Kunci sidik jari memang tidak. Kurang responsif, tapi aku sudah memasangkan gantungan kunci elektronik di ponsel ibuku. Dia hanya perlu men-scan sebentar untuk membuka pintu. Setelah itu, suasana di luar pintu sangat sunyi dan saat itulah aku merasa ada yang tidak beres. Rumahku di lantai 2, unit timur 201, sedangkan unit barat 203 dihuni satu keluarga bertiga. Tetanggaku di seberang. Di depan pintu di lorong ada lampu sensor yang akan menyala setiap ada suara. Namun, saat mengintip lubang intip, gelap. Tiba-tiba, suara keras menghantam pintu, bergetar. Aku terlonjak. Setelah tenang, kembali mengintip. Tetap gelap, tak ada apa-apa. Seharusnya tidak begitu. Kenapa lampu sensor tidak menyala? Dari celah bawah pintu, jelas di luar sudah ada cahaya. Apakah lubang intip ditutupi? Atau orang di luar mengintip? Firasatku mengatakan, kekuatan itu bukan manusia. Siapa itu tengah malam begini masih saja mengetuk-ngetuk? Anak saya besok masih harus sekolah, tahu? Suara tidak puas dari ibu tetangga seberang Liu Ying tiba-tiba terdengar. Aku buru-buru mengambil ponsel, meneleponnya lewat WeChat, berharap dia tidak langsung membuka pintu, melainkan mengangkat teleponku dulu. Halo Deng Xian, tadi suara itu dari depan pintu rumahmu atau dari atas, Liu Jie? Kamu dan suamimu jangan membuka pintu, ada yang mengetuk pintu, tenaganya besar, aku merasa itu bukan manusia. Bukan manusia, lalu apa? Pasti Ado dari atas, kalah judi, mabuk, mengamuk. Rumahmu dan rumahnya di sisi timur, mungkin dia salah lantai. Dengar Liu Ying? Kalau dipikir aku masuk akal, siapa lagi yang bisa membuka kunci sidik jari dan mengetuk pintu kalau bukan manusia? Tapi entah kenapa hatiku tidak tenang. Pokoknya jangan buka pintu, jangan nyalakan lampu. Kedua keluarga mengintip lewat lubang intip melihat siapa di luar. Kalau cuma orang mabuk, ribut dengannya tidak ada gunanya. Orang tuaku tak di rumah, kalau berkelahi aku tak bisa menang. Keluargaku menyalakan lampu. Aku belajar taekwondo, suamiku siap memeriksa pintu. Jadi, aku buru-buru ke pintu utama, mengintip lubang intip. Kulihat beruang hitam besar ganas di lorong. Karena suara Liu Ying, beruang itu menghadap rumah Liu Ying. Diam. Tepat saat aku belum selesai terkejut melihat beruang, pintu seberang tiba-tiba terbuka. Suami Liu Ying, Xu Zheng, mendorong pintu. Beruang hitam itu seketika menerobos masuk rumah Liu Ying. Beruang itu menerkam Xu Zheng, langsung menggigitnya kejam. Ying! Jangan keluar ya, di depan pintu ada beruang hitam besar. Tak ada respons dari ponsel, hanya suara ponsel dan jeritan Xu Zheng dari depan pintu bersamaan. Aku pun mengintip melalui lubang intip melihat situasi di seberang. Kulihat Xu Zheng tergeletak di tanah, Miluosifen-nya diseret beruang hitam itu. Saat beruang itu makan setengahnya, tiba-tiba ia berdiri dan berbalik, menatapku dengan tatapan ganas. Oke? Baik Liu Yu, tutup pintu kamar dan tetaplah bersama Niu Niu, jangan keluar. Suamimu taekwondo digigit beruang. Aku dan Niu Niu tidak apa-apa. Aku sudah mengunci pintu kamar dan bersembunyi di balkon kamar utama. Apakah beruang hitam ini kabur dari kebun binatang liar di sebelah? Soalnya di sini memang tidak ada beruang hitam. Setelah mendengar Liu Ying, aku teringat di dekat rumahku ada kebun binatang liar. Beberapa hari lalu ada berita beruang hitam menggigit pengunjung. Bagaimanapun, yang paling penting sekarang melapor ke polisi. Setelah menutup telepon Liu Ying, aku menelepon 110 dan menceritakan detail kejadian. Saya sudah memberitahu polisi semua situasinya, tapi mereka bilang kekurangan personel, butuh sekitar 20 menit untuk sampai. Hati saya cemas tenang, tapi benarkah di luar hanya beruang? Lalu siapa menutupi lubang intip pintu? Dan siapa meninggalkan sidik jari? Apa mungkin beruang hitam menekan? Saat itu juga bel pintu ruang tamu. Apa mungkin polisi datang? Tapi baru 7 atau 8 menit saya menelepon. Apa polisi secepat itu menangkap beruang hitam? Atau mungkin beruang hitamnya pergi, polisi tidak menemukan. Jadi mereka menekan bel pintu. Dengan penasaran, sebelum membuka pintu, saya kembali mengintip lewat lubang intip. Saya melihat keluar dan yang terlihat hanyalah kegelapan. Apakah itu benar polisi? Saya penelepon polisi tadi. Saya bimbang mengucapkan kata-kata itu, tapi tidak ada jawaban. Ini aneh. Rumah Liu Ying pintunya terbuka lebar. Meskipun lampu sensor di lorong mati, dari lubang intip seharusnya bisa melihat rumah Liu Ying. Kenapa yang terlihat justru gelap? Kecuali ada yang menutupi lubang intip. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Saya terkejut dan mundur beberapa langkah, membuat saya ketakutan. Mengapa beruang hitam ini cerdas? Ia tak bisa buka kunci sidik jari atau bongkar pintu, tapi terpikir menekan bel, menipu saya agar membuka, bahkan menutupi pandangan. Untung saja saya tak buka pintu, kalau tidak, mungkin bernasib sama seperti Xu Zheng. Di grup WeChat penghuni, beberapa penghuni gedung terbangun karena suara, bertanya apa yang terjadi. Beruang hitam kebun binatang kabur, kini di lantai kami. Saya sudah lapor polisi, jadi tolong jangan...
Tadi aku mendengar suara keras seperti pintu dipukul dan teriakan ngeri sampai membuatku terbangun ketakutan. Di tempat kalian aman kan? Beberapa penghuni belum di grup. Jika ada kontak WeChat penghuni yang belum masuk grup, mohon infokan. Xu Jing, tetangga seberangku. Sepertinya dia sudah diterkam beruang. Suara jeritan mengerikan tadi. Teman-teman, jangan keluar rumah sembarangan. Polisi bilang mereka akan tiba 20 menit lagi. Kalau kalian melihat pesanku ini, orang di kompleks tidak akan nekat keluar kan? Setelah itu, aku menelepon ayahku. Khawatir polisi gagal menangkap beruang. Dan saat fajar orang tuaku pulang bertemu beruang hitam. Itu berbahaya. Aduh, kami kan besok sudah pulang. Nak, sudah malam begini kamu masih menelepon ayah. Ada apa? Ayah, besok jangan pulang. Beruang memangsa pengunjung di kebun binatang kabur. Sekarang ada di lantai kita. Beruang hitam sudah memangsa tetangga di seberang. Shujeng, polisi sudah datang, tapi belum tahu kapan bisa menangkapnya. Kalian berdua sebaiknya menginap di hotel. Tunggu sampai aman baru pulang. Nak, kamu bilang beruang hitam dari kebun binatang kabur memangsa. Dengarkan aku dulu. Suara ayah langsung jadi lebih keras. Jelas sekali dia juga kaget mendengar kabar ini. Nak, kamu harus benar-benar hati-hati. Beruang ini mungkin sangat cerdas. Katanya beruang seperti ini bahkan bisa meniru suara manusia. Kalau ada yang bicara atau memanggilmu untuk membuka pintu, jangan sekali-kali kamu buka pintunya. Dengar? Ayah, jangan menakut-nakuti aku dong. Barusan di depan rumah ada suara kunci sidik jari dan bel pintu. Menurut ayah, apa mungkin itu beruangnya? Sangat mungkin. Kamu tetap di dalam rumah dan jangan buka pintu. Aku akan hubungi pamanmu supaya dia bekerja sama dengan polisi menangkap beruang itu. Nanti kalau sudah aman, aku akan kabari kamu ya. Aku mengerti. Setelah ayah berkata, meskipun polisi di luar menyuruh buka pintu, aku tidak berani. Di rumah bersama anjing lebih aman. Aku membuka grup pemilik rumah dan melihat banyak orang bergabung. Semuanya membahas kemunculan beruang hitam di kompleks kami. Aku baru pindah ke sini, sudah terjadi hal seperti ini. Tapi dengan salju sebesar ini, aku juga tidak ingin pergi kerja. Sekarang aku punya alasan lebih kuat. Haha. Masa sih? Tepat di bawah rumahku. Kenapa aku tidak mendengar apa-apa? Liu Ying mengirim pesan. Ada yang mengetuk pintu kamarku. Sudah ku jawab, tak ada respons, hanya ketukan. Deng Xian, intip dari lubang intip rumahmu. Ada apa? Beruang hitam pintar. Dia bisa mengetuk pintu dan menekan bel rumahku. Untung tak kubuka. Beruang hitam masih di lantai kita. Tak ada yang berani buka pintu. Liu Ying dan Niu Niu adalah yang paling berbahaya. Dari arah rumah Liu Ying pintu diketuk keras. Saya mengintip melihat seekor beruang hitam memukul keras pintu kamar mereka. Melihat pintu kamar hampir roboh, saya langsung menelepon Liu Ying darurat. Aku akan membuka pintu sekarang untuk menarik beruang hitam ke sini kamu. Ke ruang tamu tutup pintu utama. Karena pintu ruang tamu tak kuat lagi. Aku dan Niu Niu juga ingin selamat. Tapi bukankah ini terlalu berbahaya untukmu? Tidak usah dipikirkan lagi, sekarang situasinya sangat genting. Ayo cepat bertindak. Setelah itu, aku membuka pintu rumahku, lalu berjalan hati-hati ke seberang. Beruang hitam sudah menghantam pintu hingga berlubang besar. Melihatku, beruang itu menoleh. Seketika, ia menerjangku. Raungan beruang itu seperti beruang hitam besar melarikan diri dari kebun binatang tengah malam, menghancurkan mesin jahit tetangga saya berlubang besar. Ibu dan anak di balkon bisa jadi korban beruang hitam yang menerobos masuk. Saya memberanikan diri keluar kamar, bersiap menarik perhatian beruang hitam. Tak disangka, beruang itu langsung menerjang saya. Cepat keluar dan tutup pintu rumahmu. Beruang itu sudah aku alihkan perhatiannya. Aku segera masuk dan menutup pintu. Beruang hitam itu menggeram, memukul-mukul pintu rumahku. Seolah aku membuatnya marah. Jantungku hampir meloncat keluar. Jika orang tuaku tahu, aku pasti dimarahi habis-habisan. Tapi Liu Ying tetangga lama kami. Masa aku tega membiarkannya dalam bahaya? Saat itulah suara Liu Ying terdengar dari seberang. Pintu ruang tamu sudah aku tutup. Terima kasih sudah menyelamatkan aku dan anakku. Kalau tidak, kami sekeluarga bertiga pasti sudah mati di tangannya. Tidak, jangan sungkan. Antar tetangga saling membantu. Beruang hitam itu masih di lantai kita. Kamu harus hati-hati. Aku menutup telepon, membuka jendela, melihat keluar. Salju turun deras. Aku tiba-tiba melihat nenek berjalan di salju, menggandeng anjing Shiba Inu. Kaki nenek Wang bermasalah, sering olahraga untuk pemulihan, jadi setiap hari membawa anjingnya jalan-jalan. Aku ingin berteriak memperingatkan ada beruang di kompleks ini, tapi teringat pendengaran orang tua kurang baik, khawatir nenek tidak mendengar. Aku tak bisa teriak beruang hitam itu, jadi aku cuma bisa pakai HP, minta tolong di grup warga. Petugas, tolong respon, nenek Wang jalan-jalan dengan anjing di luar kompleks, bahaya. Siapa punya nomor anaknya, tolong telepon suruh pulang. Diterima, saya cek dulu dan akan segera mengabari. Aku berjalan ke balkon dan berpandangan dengan Ado di atas. Dia dan penghuni lain penasaran, mencondongkan badan melihat. Aku berteriak, "Nenek, jangan ajak anjing jalan-jalan, beruang kebun binatang masuk kompleks." Jangan teriak sekencang nanti kalau neneknya tak dengar, tapi beruang hitamnya dengar bisa repot. Ah, kamu bercanda saja. Kalau beruang dengar, memangnya kenapa? Masa iya dia bisa ngerti bahasa manusia? Penghuni lain yang melihat kejadian itu mulai berteriak, memperingatkan nenek Wang ada bahaya. Nenek Wang mendengar suara kami, mendongak, tapi tidak bisa mendengar jelas teriakan kami. Saat itu, ponsel nenek Wang berbunyi nyaring. Dengan tangan gemetar ia membuka ponsel khusus lansia itu dan mengangkat telepon. Setelah menerima telepon, ekspresi nenek Wang mulai
mulai panik karena beruang hitam sudah di depan pintu apartemen menatap Nenek Wang dengan ganas. Saat itu juga, Xiao Zhang dari pengelola gedung berlari keluar dan menarik Nenek Wang untuk melarikan diri. Kecepatan beruang hitam sangat cepat. Mereka tidak mungkin bisa lolos. Saat itulah aku melihat ada gardu listrik di samping. Xiao Zhang, cepat tutup! Nenek Wang, sembunyi di gardu listrik. Xiao Zhang membuka pintu gardu, menarik tangan Nenek Wang masuk. Tapi Shiba Inu masih di luar. Hanya setengah tali di tangan Nenek Wang yang ikut masuk. Beruang hitam berlari ke gardu, memukul pintu keras. Tampaknya merasa daging Shiba Inu terlalu sedikit, tak tertarik. Setelah melihat pintu tak bisa dibuka, beruang hitam berbalik, menatap lurus orang yang tadi berteriak memperingatkan. Tatapannya penuh hawa dingin. Selesai, aku menipu beruang hitam ini. Sekarang merusak urusan. Beruang hitam ini pintar, pasti ingat. Di grup WeChat, Xiao Zhang dari pengelola properti memberi kabar keselamatan. Penghuni, harap tenang. Saya dan Nenek Wang baik-baik saja. Tetaplah di dalam rumah sampai polisi menangkap beruang hitam itu. Para penghuni pun memuji Xiao Zhang, pengelola properti ini luar biasa. Di saat genting masih bisa datang menyelamatkan nyawa. Setelah sekian lama tegang, aku tiba-tiba merasa mengantuk. Jadi aku menyeret tubuh lelahku ke tempat tidur kecilku yang hangat. Lagi pula, polisi sepertinya juga akan segera tiba. Tidur sebentar saja. Mungkin saat aku bangun nanti, beruang hitam itu sudah diurus oleh polisi. Beberapa menit kemudian, hei, sedang apa? Kenapa tidak melihat pesan grup? Penghuni unit 801 melihat beruang hitam keluar jendela lantai 1. Ada sesuatu yang hampir memanjat ke rumahmu lewat teralis jendela. Rumahmu tidak aman, cepat ke rumahku berlindung. Setelah dengar itu, aku lari turun tangga ke kamar 301. Masuk, Ado menutup pintu. Kau benar-benar membuatku ketakutan. Untung saja penghuni kamar 801 terus merekam dan melihat ada beruang hitam ingin memanjat dari lantai 1 ke rumahmu. Untung saja kamu mengingatkanku, aku sempat tertidur. Setelah itu, aku dan Ado ke balkon melihat ke bawah. Aku melihat beruang hitam itu sudah memanjat sampai ke balkon rumahku di lantai 201. Beruang hitam itu mendongak melihat aku dan Abao di lantai 3, lalu mengaum ke arah kami. Beruang hitam bau, berani mengaum, kupukul mati. A berkata. Dou mengambil sapu, ingin melemparkannya ke beruang hitam. Aku ketakutan, segera mencegahnya. Ado, jangan gegabah, beruang itu pintar. Tadi aku sudah memperingatkan Xiao Zhang, makanya dia balas dendam. Jangan membuatnya marah. Namun, Ado tidak mendengarkan, langsung melemparkan sapu itu. Sapu mengenai tubuh beruang, tapi tidak melukainya. Kali ini beruang hitam itu benar-benar marah. Keadaan gawat, dua orang paling dibenci beruang itu di ruangan yang sama. Aku melirik Ado, tapi tak baik berkata apa-apa. Aku membuka ponsel, melihat jam, sudah pukul 6 pagi. Lebih dari 2 jam sejak aku menelepon polisi. Kenapa mereka belum datang? Bingung, aku kembali menelepon polisi. Halo, saya pelapor tadi. Beruang hitam dari kebun binatang Dashuaibi masuk kompleks kami, mengganggu warga. Sudah jam 6, kenapa belum datang? Maaf, salju tebal, jalanan tertutup. Begitu kondisi jalan membaik, kami segera bekerja sama dengan kebun binatang untuk datang. Kami sudah hubungi pengelola kompleks kalian, memberitahu semua orang tetap di rumah, jangan keluar. Salju memang lebat dan tidak tanda reda. Entah kapan polisi sampai. Saat itu, Ado keluar dari dapur membawa 2 mangkuk mie dan memberiku salah satunya. Sudah kuduga karena salju lebat, mereka tak bisa datang. Tenang, di rumahku tak ada apa-apa, tapi 5 kardus mie instan cukup. Polisi telat, setengah bulan pun tak masalah. Ucapan selamat dari 801, Chen Haonan ingin membuat film dokumenter tentang beruang menerobos kompleks. Polisi tak datang, sesuai keinginannya. 801 memantau beruang hitam, dan beruang menerobos rumahku, aku celaka. Saat aku dan Ado makan mie instan, kami ditelepon penghuni 801. Barusan, tatapan beruang hitam itu ke arah Ado. Kamu lihat, aku telah membuat film dokumenter bertahun-tahun, belum pernah melihat hewan dengan tatapan seperti itu. Akhirnya ada juga yang sadar kalau beruang ini memang tidak normal. Lalu aku menceritakan semua yang baru saja terjadi dan kabar yang ayahku sampaikan kepadanya. Setelah mendengar ceritaku, Chen Haonan bukannya takut, malah penuh semangat. Dia berkata, beruang hitam ini luar biasa. Aku ingin memotretnya dari dekat dan membuat film dokumenter. Nanti aku ke lantai 3. Tolong bukakan pintu. Tidak baik melihat dia bersemangat datang ke tempat kami. Aku jadi ragu membalas. Bel pintu di luar berbunyi. Siapa itu? Apa polisi sudah datang? Jangan buru-buru buka pintu. Beruang hitam bisa meniru manusia. Menekan bel pintu. Tadi di rumahku dia mencoba menipuku membuka pintu. Kita lihat lubang intip. Sudah ketakutan sampai berhalusinasi. Beruang hitam tahu cara menekan bel pintu? Setelah berkata begitu, Ado hendak membuka pintu, tapi aku langsung menarik tangan Ado erat. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara Chen Haonan di depan pintu. Cepat bukakan pintu. Beruang hitam di depan TV tidak datang. Mendengar itu, penghuni 801, Chen Haonan, Ado membuka pintu dan membiarkannya masuk. Kamu demi membuat film dokumenter, apapun berani kamu lakukan. Di saat seperti ini, ngapain kamu datang ke rumahku? Aku salut sama kamu, Chen. Haonan tidak menghiraukannya, membawa kamera ke balkon. Beruang hitam sudah turun dari lantai 2, lalu mengetuk pintu gardu listrik 2 kali. Aku ingin berteriak mengingatkan Xiao Zhang jangan membuka pintu. Penghuni 801, Chen Haonan, menutup mulutku dengan 1 tangan. Menutup mulutku rapat dan berbisik. Jangan bersuara. Kamu bilang kamu 2 kali membantu orang. Beruang hitam makin dendam padamu. Setelah berkata, Chen Haonan mengeluarkan ponselnya mengetik di grup. Xiao Zhang, ada pintu beruang hitam. Xiao Zhang, jangan sekali-kali membuka pintu.
Pesan Chen Haonan tak dibalas di grup, pintu gardu listrik bawah terbuka. Raungan beruang hitam langsung ke Xiaozhang dan aku yang menonton TV. Beruang hitam besar yang seharusnya dieliminasi melarikan diri dari kebun binatang, menerobos gardu listrik dan memakan Nyonya Wang dan Xiaozhang pengelola properti. Apa yang terjadi? Bukankah Xiaozhang dan yang lain di gardu listrik? Bagaimana beruang hitam itu masuk? Saya juga tidak tahu. Tadi saljunya terlalu lebat, saya juga tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak apa-apa. Untung saja tadi aku merekam seluruh proses beruang hitam menerobos masuk dengan kamera. Mari kita lihat rekamannya. Pasti kita akan tahu kebenarannya. Melalui rekaman kamera, terlihat beruang hitam itu diam-diam datang ke pintu utama gardu listrik, lalu meniru manusia dengan mengetuk pintu gardu. Namun setelah mengetuk beberapa saat, tetap tidak ada yang membukakan pintu. Beruang hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Cepat buka pintunya." Beruang hitamnya sudah pergi. Di luar sangat aman. Pintu gardu perlahan terbuka. Ternyata Nyonya Wang yang membukakan. Kemudian beruang hitam itu menerobos masuk, dan teriakan tragis Xiaozhang dan Nyonya Wang menggema di kompleks perumahan. Waduh, apa beruang ini sebentar lagi jadi siluman? Bisa-bisanya mengeluarkan suara manusia? Iya, saya sudah bertahun-tahun membuat film dokumenter, tapi ini pertama kalinya saya melihat beruang yang bisa bicara, benar-benar di luar nalar. Pantas Nyonya Wang membukakan pintu, siapapun tidak akan percaya kalau yang bicara di luar ternyata seekor beruang. Waktu beruang hitam itu mengetuk pintu rumah saya dan Liu Ying, kami bertanya siapa di luar, tapi dia tidak menjawab. Beruang ini jelas belum bisa bicara, tidak menyangka belajarnya secepat ini. Saat itu tiba-tiba ponselku berdering, dan aku mendapati grup WeChat penghuni heboh dengan pesan baru. Barusan aku mendengar teriakan mengerikan dari Xiaozhang petugas properti dan Nyonya Wang. Apa benar Xiaozhang dan Nyonya Wang sudah mati? Ada yang melihatnya tidak? Bukan cuma melihat, aku bahkan merekamnya. Aku menyadari beruang hitam ini benar-benar cerdas, bahkan bisa meniru manusia berbicara. Astaga, masa sih? Kamu yakin tidak salah dengar atau berhalusinasi? Aku bisa bersaksi, apa yang dikatakan Chen Haonan benar. Kalau nanti ada orang di depan pintu memanggilmu, jangan dibuka, karena mungkin itu beruang hitam menyamar. Saat itu juga, telepon ayah masuk. Deng Xian, bagaimana? Polisi sudah tangkap beruang hitamnya? Belum tertangkap. Di luar saljunya tebal dan jalanan licin. Polisi bergerak lambat. Ayah, kok ayah tahu beruang bisa bicara? Apa ada yang ayah sembunyikan? Waktu kecil, kakekmu pernah melihat beruang. Semakin banyak orang yang dimakan beruang, semakin pintar dia. Dia belum makan orang, kan? Sudah makan 3 orang. Ini gawat kalau beruang itu terus makan orang secepat ini. Bukan tidak mungkin dia bahkan bisa menggunakan smartphone. Orang-orang di kompleks perumahan kalian sekarang benar-benar dalam bahaya. Baiklah, aku mengerti. Setelah itu, grup warga jadi kacau. Ada yang merekam CCTV saat beruang masuk parkiran bawah tanah, karena beruang hitam itu bisa naik lift ke gedung manapun di kompleks perumahan. Beruang hitam itu sudah memakan beberapa tetangga kita. Kita tidak bisa diam saja. Bagaimana kalau kita tangkap beruang itu sebelum polisi datang? Tidak boleh! Kau kira aku bodoh? Bukankah kau ingin merekam dokumenter beruang hitam untuk dijual mahal? Pintu rumahku sudah kukunci. Sebelum polisi menangkap beruang hitam, tak ada yang bisa keluar jadi korban. Ado orang yang santai dan sembrono. Baru kali ini aku melihat dia serius. Ado, ucapanmu itu sudah keterlaluan. Siapa bilang aku masih mau lanjut syuting dokumenter? Aku cuma tidak ingin para tetangga kita terluka lagi. Sudah, Haonan, niatmu memang baik, tapi dengan apa kita mau melawan beruang hitam itu? Saat itu juga, Chen Haonan mengeluarkan sebuah senapan bius dari tubuhnya. Pakai gini, obat bius bisa melumpuhkan seekor gajah. Sebelum polisi datang, kita hentikan beruang hitam sebelum melukai orang lain. Chen Haonan, kamu serius? Bukankah ini terlalu berisiko? Kalau senapan biusmu itu kena, berapa lama beruangnya akan pingsan? Berapapun lamanya, bahkan kalau cuma 5 menit, aku tetap bisa menebas beruang hitam itu sampai hancur. Tidak bisa! Aku tidak mau ikut, ini terlalu berbahaya. Jika Anda tangkap beruang hitam ini bersama saya jual film dokumenter beruang hitam saya senilai puluhan juta dolar. Lalu kita bagi 2, setuju? Saran Chen Haonan membuat Ado terdiam dan berpikir sejenak. Baiklah, demi menjaga kedamaian di lingkungan ini, saya akan pergi. Tak setuju? Bagaimana kalau beruang hitam dibius dan kita tak bisa atasi? Bukankah kita menjadi santapannya? Kamu tidak perlu khawatir. Di rumah kami ada kandang besi. Nanti setelah beruangnya dibius, membawanya turun via lift dan mengurungnya di kandang itu. Setelah itu Ado menyeret keluar kandang besi besar. Ini ide yang bagus. Kandang besi ini sangat kokoh. Kalau beruang hitam sudah dikurung di dalamnya, pasti tidak akan bisa keluar. Setelah itu, kami keluar dari pintu utama, mencari jejak beruang hitam ke segala arah. Kami mencari teliti dari lantai 1, naik satu persatu. Setelah 10 menit, kami tak melihat bayangan beruang hitam itu. Saat berhenti istirahat, tiba-tiba kami melihat sosok beruang hitam yang menjulang tinggi. Beruang hitam itu melihat kami, meraung, lalu menyerang kami dengan ganas. Krisis Chan Hona menembak panah penenang dan mengenai beruang hitam besar. Beruang hitam terhuyung langkah sebelum roboh karena pengaruh obat. Ha! Haonan, aku tidak menyangka kau ternyata punya keahlian. Aku sangat ketakutan ketika beruang hitam itu menyerangku. Haha, dulu saya juara menembak 100 meter, ini bukan apa-apa. Bahkan kalau ada yang lain datang, saya tetap akan membuatnya patuh berbaring di tanah dan tidur. Bro, jangan sombong. Kalau efek biusnya habis dan beruang hitam itu bangun, kita bakal repot. Sebaiknya kita cepat bawa beruang hitam ini ke lift, lalu kunci di kandang besi besar.
Bro, selama ada aku, Chen Haonan, jagoan dari Causeway Bay, di sini apa yang perlu kamu takutkan? Bahkan kalau naga datang, tetap harus tunduk padaku. Harimau datang pun tetap harus berbaring di hadapanku. Setelah itu, Ado dan Chen Haonan berfoto dengan berbagai pose di depan beruang hitam untuk pamer, lalu mengirim foto-foto itu ke grup properti. Saudara-saudari, beruang hitam sudah berhasil kujinakkan. Sekarang kuumumkan semuanya sudah aman. Saudara Haonan, kamu pahlawan besar kami. Grup itu dipuji Chen Haonan, dan saat itu Haonan terbuai sanjungan. Setelah itu, kami memasukkan beruang hitam ke dalam lift, kembali ke pintu rumah Ado. Saat itu, Ado menyadari dia lupa membawa kunci, sehingga tidak bisa membuka pintu. Beruang hitam di belakangnya bergerak, akan sadar kembali. Aduh, kamu menerbangkan pesawat? Buka pintunya kini. Saya ingin mengatakan, saya mengunci di rumah. Saya harap Anda tidak menyalahkan. Apa? Kamu mengunci kunci di dalam rumah? Jika beruang hitam itu bangun, kita akan jadi barbecue. Hei Haonan, berjaga-jaga, berikan satu panah penenang lagi pada beruang hitam. Maaf, saya sudah kehabisan granat penenang. Kami bertiga langsung terjebak dalam suasana canggung yang tak terlihat. Pada saat itu juga, beruang hitam di lantai terbangun, mengeluarkan auman marah, tampak sangat murka. Kalian jangan coba lari, aku memakan kalian.